Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Zahratul Aliyah dengan akhiran NIM 15 Prodi Informatika kelas A akan menyampaikan materi jenis-jenis tafsir. Al-Quran adalah pedoman hidup kita, yang mana dia itu kaya akan makna yang mendalam. Ibaratnya menggali harta karun, ada beragam cara dan peta untuk menemukan kedalaman pesannya. Nah, ilmu hadis hadir sebagai jalan untuk memahami kedalaman pesan-pesan di setiap ayatnya. Hari ini kita akan menjelajahi berbagai metode tafsir yang telah dikembangkan oleh para ulama, agar kita bisa lebih mengapresiasi keluasan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita mulai. Yang pertama ialah tafsir bil matsur. Bayangkan, kita mencari harta karun dengan mengikuti persis jejak-jejak yang ditinggalkan oleh orang yang sudah tahu lokasinya. Kita menggunakan peta yang dibuat oleh mereka dan kita bertanya kepada saksi mata yang melihat langsung di mana harta itu disembunyikan. Itulah gambaran dari tafsir bil matsur. Jenis tafsir ini menafsirkan ayat Al-Quran dengan menggunakan ayat Al-Quran lainnya, hadis Nabi Muhammad SAW, serta perkataan dan pemahaman para sahabat Nabi. Mengapa sahabat? Karena mereka adalah orang-orang yang hidup bersama Nabi, menyaksikan langsung turunnya wahyu dan mendengar penjelasan beliau. Jadi pemahaman mereka dianggap sangat dekat dengan maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya menjelaskan suatu ayat dengan ayat lain yang memiliki tema serupa atau menggunakan hadis Nabi untuk memperjelas maksud suatu ayat. Yang kedua ialah tafsir bil ra'y. Sekarang bayangkan, setelah kita mendapatkan petunjuk umum tentang lokasi harta karun, kita menggunakan akal dan pemikiran sendiri untuk menganalisis peta, mempertimbangkan berbagai kemungkinan, dan menentukan cara terbaik untuk menggali harta tersebut. Tentu saja kita tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar dan tidak mengabaikan petunjuk yang sudah ada. Inilah tafsir bil ra'y. Jenis tafsir ini menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan akal, pemahaman bahasa Arab yang mendalam, serta ilmu-ilmu lain yang relevan, seperti usul fikih dan sejarah. Seorang ahli tafsir yang menggunakan metode ini berijtihad untuk memahami makna ayat setelah memahami konteks dan kaidah-kaidah yang berlaku. Penting untuk diingat, tafsir bil ra'y yang diperbolehkan adalah yang tidak bertentangan dengan riwayat sahih dan kaidah bahasa Arab serta prinsip-prinsip Islam yang kokoh. Ada juga tafsir bil ra'y mazmum atau yang tercela yang hanya didasarkan pada hawa nafsu. Contoh dari tafsir bil ra'y ialah menarik kesimpulan hukum dari suatu ayat dengan menggunakan prinsip-prinsip usul fikih. Kitab-kitab terkenalnya adalah Mafatihul Ghaib, Tafsir Fakhruddin Ar-Razi, Anwarul Tanzil wa Asrarut Ta'wil, dan Tafsir Al-Baidut. Yang ketiga ialah tafsir isyari atau tafsir isyarat. Selanjutnya, bayangkan, selain peta fisik, ada juga petunjuk-petunjuk tersembunyi atau isyarat-isyarat halus yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang tertentu yang memiliki kepekaan batin atau pengalaman spiritual yang mendalam. Ini adalah tafsir isyari. Jenis tafsir ini mencoba memahami makna ayat Al-Quran berdasarkan isyarat-isyarat halus atau makna batin yang tersembunyi di samping makna zahirnya. Tafsir ini seringkali dikaitkan dengan kaum sufi atau ahli tasawuf yang diyakini memiliki pemahaman spiritual yang lebih mendalam. Tafsir ini diperbolehkan dengan syarat tidak bertentangan dengan makna zahir dan prinsip-prinsip syariat. Contohnya, menafsirkan kata pakaian tidak hanya sebagai tapi juga kesehatan dan ketenangan dalam hubungan suami istri. Kitab yang memiliki sentuhan isyari antara lain ialah Lataiful Syarah karya Imam. Selanjutnya ialah tafsir ilmi atau tafsir secara ilmiah, yakni menafsirkan ayat Al-Quran dengan menghubungkannya dengan penemuan ilmu pengetahuan modern. Contohnya seperti Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim karya Tantawi Johari. Selanjutnya ialah tafsir fikih, yakni tafsir yang berfokus pada ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam atau ayat al-ahkam. Contoh kitabnya ialah kitab Al-Jami' fi Ahkam Al-Quran karya Imam Al-Qurtubi.
Setelahnya ada tafsir lughawi atau tafsir secara bahasa, yang mana lebih menekankan pada Arab seperti gramatika, morfologi, retorika, dan etimologi. Contoh kitabnya ialah Al-Kashaf karya Mahmud As-Zamakhsyari. Lalu ada tafsir maudhu'i atau tematik, menafsirkan Al-Quran berdasarkan tema atau topik tertentu dengan mengumpulkan dan menganalisis ayat-ayat terkait secara komprehensif. Contohnya ialah kitab Fi Zilal Al-Quran karya Said Qutb. Ingatlah, para ulama memiliki berbagai pendekatan dalam menafsirkan Al-Quran. Namun, tujuan utama dari semua jenis tafsir ini adalah satu, yakni untuk memahami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Dengan mempelajari beragam jenis tafsir ini, kita dapat lebih mengapresiasi keluasan dan kedalaman Al-Quran serta warisan intelektual Islam yang terus memberi panduan bagi umat hingga saat ini. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.